Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novelia Ramadianti dengan NIM 2031086. Saya dari kelas 5C Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu instrumen keuangan syariah dan apa itu sekuritas. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah instrumen keuangan syariah yang diampu oleh Ibu Novianti. Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Nah, jenis-jenis dari instrumen keuangan syariah ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada pembiayaan syariah. Instrumen keuangan syariah yang satu ini biasanya memuat akad dan perjanjian yang berisi kewajiban kontraktual kedua belah pihak. Terdapat beberapa bentuk pembiayaan syariah, yaitu yang pertama ada akad mudharabah. Mudharabah adalah instrumen syariah berbentuk kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal dengan pengelola usaha atau mudharib, yang dimana nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, musyarakah. Instrumen keuangan syariah berbasis pembiayaan ini dijalankan dalam bentuk akad kerjasama antara beberapa pemilik modal yang menggabungkan dana atau tenaga untuk menjalankan suatu usaha, yang dimana profit dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal masing-masing pihak. Yang kedua yaitu ada saham syariah. Saham jenis ini merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Perbedaannya dengan saham konvensional yaitu terletak pada jenis usaha dalam saham. Yang ketiga yaitu ada deposito syariah. Deposito syariah ini merupakan produk perbankan berupa simpanan berjangka yang dikelola sesuai syariah Islam. Meskipun tidak ada bunga, namun deposito ini tetap menguntungkan karena pemilik dana akan memperoleh bagi hasil atau nisbah dari pengelolaan simpanannya. Yang keempat ada obligasi syariah atau suku. Suku atau obligasi syariah ini merupakan salah satu efek syariah yang berbasis kepemilikan aset yang disewakan dan digunakan untuk perdagangan hingga penggunaan suku semuanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dan yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen keuangan yang menghimpun dana investor untuk diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi syariah. Selanjutnya penjelasan mengenai sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga yang dapat dijual dengan cepat karena memiliki sifat liquid. Secara umum, sekuritas hanyalah selembar kertas yang menunjukkan bukti kepemilikan sekaligus hak investor atas prospek atau properti dan kondisi tertentu yang melaluinya dapat menjadikannya hak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekuritas ini sangat diperlukan dalam perekonomian. Ini dikarenakan bahwa sekuritas merupakan investasi yang bertujuan untuk menjaga likuiditas atau temporary investment dan memperoleh pendapatan atau permanent investment. Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah adalah efek sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Banyak perusahaan ataupun investor yang membeli dan memiliki sekuritas karena selain sebagai pengganti kas, sekuritas juga merupakan suatu investasi yang dapat memberikan keuntungan yang cukup bagus. Tugas utama analisis sekuritas adalah mengidentifikasikan kesalahan dalam penentuan harga sekuritas dengan menentukan prospek keuntungan masa depan, kondisi yang akan dihadapi, dan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial yang terdiri atas pasar modal dan pasar uang. Sekuritas ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada sekuritas jangka pendek dan sekuritas jangka panjang. Sekuritas jangka pendek terdiri dari sertifikat deposito, baik deposito berjangka maupun deposito on call, dan surat berharga pasar modal berupa proses dan WESO. Sekuritas jangka panjang terdiri atas obligasi dan saham. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sekuritas yaitu resiko tingkat bunga, risiko kemampuan membeli, risiko keuangan, risiko likuiditas, pajak, dan pengembalian atas sekuritas. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami dengan baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.